Berlatar belakang desa nelayan abad ke-19. Seorang terlihat berjalan sendiri di tengah dinginnya salju. Nampak dia berjalan ke sebuah bangunan dari kayu. Rupanya itu adalah ruangan tempat para nelayan tinggal. Dia Nyonya Eva. Dia kini memimpin nelayan. Dia menyapa Helga IRT-nya, lalu menyapa para nelayan. Di sana nelayan tengah berkumpul karena besok mereka akan melaut. Persediaan makanan sudah hampir habis. Nampak dari wajah mereka, semua bahagia. Kepala juru kemudi bertanya pada Nyonya Eva, apakah dia baik-baik saja setelah suaminya gugur saat melaut. Nyonya Eva tentu saja berkata dia oke dan sangat baik. Juru kemudi berkata lagi kalau besok harus melaut meski cuaca masih ekstrim. Nyonya Eva hanya menyimak, namun memberikan isyarat kalau tak masalah besok untuk melaut. Kini dia harus menggantikan suaminya sebagai pemimpin. Setelah mendapat persetujuan dari Nyonya, Hegar lalu memberikan segelas minuman pada Nyonyanya. Eva mengambil gelas itu lalu berdiri, memberikan semangat pada nelayannya, serta mendoakan mereka untuk selalu dilindungi dan mendapat hasil tangkapan yang banyak. Semua pun lalu bersulang. Nampak Nyonya tak biasa minum. Namun itu dia lakukan agar para nelayan bersemangat. Setelah itu, Helga mulai bercerita tentang kisah dua saudara tampan dan biasa saja. Cerita Helga itu kisah horor, di mana saudara tampan tega menghabisi saudaranya dan membuangnya ke laut, lalu mengambil harta dan istri saudaranya sendiri. Tak lama arwah saudaranya gentayangan. Dia datang untuk balas dendam semua perbuatan saudaranya yang tampan. Dia meneror jiwa semua isi rumah, hingga tak sisa seorang pun. Mendengar cerita Helga, semua nampak tegang termasuk Eva. Saat semuanya serius mendengarkan cerita Helga, Carlos mengagetkan Muklis, dan semua ikut terkejut. Helga pun terpaksa menghentikan ceritanya. Malam sudah larut, semua istirahat, namun Eva tak bisa tidur. Dia memutuskan untuk bangun. Saat itu Carlos belum tidur. Dia lalu menyuguhkan teh hangat untuk Eva. Mereka berdua pun ngobrol. Di tempat lain, para nelayan sibuk menyiapkan umpan untuk bekal besok. Pagi hari pun tiba. Para nelayan terlihat mendorong kapal ke pantai. Carlos nampak memeriksa kesiapan bekal mereka. Namun Nyonya Eva melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah kapal nelayan lain nyaris tenggelam. Para nelayan yang sibuk belum tahu ada hal buruk terjadi. Saat Nyonya Eva histeris, barulah nelayan mencari tahu. Kapal itu perlahan karam. Nyonya Eva syok melihat kapal itu. Carlos ingin menolong awak kapal, namun Hegar melarang dengan alasan akan membahayakan keselamatan kelompok. Terjadi perdebatan antara keduanya. Carlos berkata, meski Hegar juru kemudi, namun Nyonya Eva pemilik kapal dan keputusan ada padanya. Nyonya Eva setuju dengan Hegar, tak boleh gegabah dalam hal ini. Keselamatan kelompok mereka adalah hal yang utama dan dia memutuskan hari ini tak usah melaut dulu karena akan bahaya. Meski dia tak berniat membantu, namun hatinya sakit melihat kapal yang mulai tak terlihat itu. Nyonya Eva sedih dengan keputusannya, namun itu mungkin keputusan yang baik untuk kelompoknya. Saat pagi hari, Eva keluar untuk melihat dari kejauhan di mana kapal tenggelam kemarin. Namun saat dia hendak kembali, dia melihat tali tambang asing di pasir. Dia coba untuk mengambil tali itu. Dia terus mencari tahu apa yang ada di ujung tali. Dan saat dia menarik tali itu, ada sebuah drum yang tertimbun kotoran pantai. Dia lalu membawa drum itu pada Hegar, yang isinya adalah daging hewan ternak segar. Hegar menikmati enaknya daging itu. Dia juga berkata, mungkin ada lebih banyak lagi perbekalan yang terapung di tempat kejadian kapal kemarin. Eva meminta saran Hegar apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk bisa mendapatkan barang-barang terbaik dari kapal kemarin. Hegar mau pergi ke tempat kejadian,
dan mengambil barang-barang berharga yang ada di sana. Eva setuju dengan ide Hagar. Malam harinya, mereka pun ke sana. Nampak Eva juga ikut serta. Saat terus mengayuh, seorang nelayan melihat kotak kayu terapung. Kapal pun dihentikan dan mulai mencari barang-barang yang terapung. Akhirnya kotak itu berhasil diraih. Namun hal buruk terjadi saat Eva merasa ada sesuatu di balik bebatuan. Saat dia mencoba mencari tahu apa itu, beberapa orang mengagetkannya. Rupanya itu awak kapal yang selamat. Hagar lalu memastikan apa yang dilihat nyonya. Beberapa orang meminta tolong untuk diberi tumpangan. Hagar memerintahkan untuk mendayung dan menjauh dari tempat itu. Namun para awak yang ingin selamat nampak buas. Mereka menyerang kapal nyonya. Para nelayan berusaha mencegah orang-orang itu naik ke kapal. Hagar yang terus menyerang ditarik oleh para awak. Dia jatuh ke air. Nyonya panik. Para nelayan yang lain berusaha menyelamatkan Hagar. Namun Hagar tak terlihat lagi. Dia ditenggelamkan oleh para awak kapal. Tak lama dari itu, nyonya ditarik oleh seorang awak. Untung Carlos melihat, lalu menghajar awak itu hingga metong. Nyonya selamat, untung saja. Nyonya Eva melihat wajah pucat orang yang menariknya perlahan tenggelam. Para nelayan dan nyonya kembali ke rumah, tapi tanpa Hagar. Nyonya sangat lelah. Di saat itu anak Hagar dan Muklis beradu mulut. Dia masih tak rela ayahnya gugur tadi. Lalu dia menyalahkan Muklis tak bisa menyelamatkan ayahnya. Nyonya Eva merasa sedih melihat karyawannya. Keesokan harinya, para nelayan dan nyonya berkumpul dan membuka kotak kayu yang mereka ambil semalam. Rupanya isinya hanya minyak untuk lentera. Semua merasa kecewa karena benda itu mereka harus kehilangan Hagar untuk selamanya. Saat yang sama Eva mengumumkan yang akan menggantikan Hagar adalah Carlos. Setelah itu dia pergi. Saat tengah ngobrol di pinggir pantai, Carlos dan Eva dikejutkan dengan beberapa jasad para awak dan jasad Hagar yang hanyut ke pantai. Abu menarik satu jasad, membuat Carlos tegang, sementara Eva memalingkan wajah. Jasad itu awak kapal yang dihabisi oleh Carlos menggunakan kapak semalam. Saat yang sama, Eva menegur anak Hagar yang hendak mengambil jam korban. Eva meminta jam itu dikembalikan. Namun saat anak Hagar menyimpan jam di kantong jasad awak itu, perut jasad itu bergerak membuatnya terlihat bernafas. Sontak anak Hagar kaget dan takut. Carlos yang melihat perut jasad itu lalu mencoba mengeluarkan apa yang bergerak. Dan rupanya itu hanya belut laut yang mungkin masuk. Hari sudah sore. Semua jasad itu telah dimasukkan dalam peti. Helga membaca mantra agar arwahnya damai dan tenang. Setelah itu para nelayan pulang. Eva berkata akan tinggal sejenak. Para nelayan lalu melanjutkan jalan. Nampak Eva menatap sejenak makam suaminya. Setelah itu dia memutuskan pulang. Saat berjalan menjauh dari makam, Eva mendengar suara dari peti. Dia kaget dan berbalik. Namun tak ada apa-apa di sana. Dia yang sedikit takut segera pergi dari tempat itu. Malam pun tiba. Eva belum sampai di rumah. Saat sudah di bangunan kayu, dia merasa ada orang yang mengikutinya sedari tadi. Saat dia berbalik, dia melihat bayangan seseorang yang duduk di antara kayu. Dia mencoba mendekat, namun bayangan hitam itu bergerak ke arahnya. Dia lari sekencang mungkin menuju rumah. Saat itu dia jatuh dan mulai takut. Saat dia melihat ke arah bangunan kayu, tak ada lagi apa-apa. Lalu dari belakang seorang memegang pundaknya. Syukurlah itu Carlos. Dia menenangkan nyonya dan memberi minum. Setelah itu Eva menceritakan apa yang dilihatnya. Sudah merasa tenang, Carlos menghibur Eva dengan bertanya, bagaimana dulu dia bisa menikah dengan bosnya. Sementara Carlos membersihkan senapan Magnius, Eva lalu menceritakan. Awalnya Magnius mendekatinya lalu melamarnya dengan cincin dan kompas. Cincin jika lamarannya diterima dan kompas jika ditolak. Mendengar itu Carlos pun tertawa, merasa bosnya juga bisa bercanda. Setelah bernostalgia,
Carlos mengajari Eva bagaimana menggunakan senapan itu. Saat itu mereka terbawa suasana. Untung saja Eva segera sadar dan berpaling. Saat tengah tidur, Eva terus saja bermimpi tentang awak yang dihabisi Carlos. Dia sangat takut dengan mimpi-mimpi itu. Dia memutuskan untuk bangun. Saat hendak keluar kamar, dia mendengar anak Hegar sedang mengigau sebuah mantra yang diajarkan oleh Helga. Ketakutannya semakin dalam hingga membuatnya menangis. Keesokan harinya, Eva menemani para nelayan untuk bersiap-siap melaut. Saat kembali ke rumah, Eva melihat sesuatu aneh di atas pintu. Dia lalu mengambilnya. Setelah membukanya, dia langsung mencari Helga untuk mencari tahu apa itu. Helga menjelaskan kalau benda itu adalah potongan kayu dari kapal yang tenggelam, yang sudah diberi mantra untuk mengusir arwah penasaran dari para awak kapal yang sudah tiada. Helga meyakini kejadian kapal kemarin bisa menimbulkan kutukan. Eva lalu memeriksa kotak tua milik Helga yang di dalamnya banyak sesuatu yang aneh, termasuk siluet menyerupai hantu. Saat sore hari, Eva melihat para nelayan kembali. Dia segera mengecek ke gudang ikan. Nampak para nelayan bahagia karena hari itu mereka beruntung. Banyak ikan besar yang mereka dapatkan. Eva menyarankan untuk pesta perayaan malam nanti. Tentu saja para nelayan senang mendengarnya. Eva dan para nelayan senang malam itu. Mereka bernyanyi dan menari. Lagi-lagi Eva dan Carlos terbawa suasana. Eva segera mengakhiri dansanya bersama Carlos. Saat anak Hegar keluar ruangan, Eva melihat sesuatu di belakang pintu. Seseorang berjubah hitam yang basah kuyup tengah menatapnya. Eva sangat takut. Makhluk berjubah itu nampak mendekatinya. Eva perlahan menjauh. Dia lalu tersadar saat para nelayan memanggilnya karena bingung dengan tingkahnya. Rupanya itu hanya hayalan Eva. Dia lalu segera meninggalkan pesta. Helga panik melihat nyonya seperti itu. Dia memutuskan untuk menyusul nyonya. Helga meminta nyonya untuk melakukan sesuatu untuk mengusir kutukan kapal itu. Helga berkata ini tidak akan selesai jika Eva tak melakukan sesuatu. Kutukan itu akan hilang dengan api. Setidaknya itu saran Helga. Eva berkata dia hanya lelah dan tidak terjadi apa-apa di rumah ini. Saat pagi hari, Eva mendengar para nelayan ribut. Dia segera menuju sumber suara. Benar, rupanya Carlos tengah mengintimidasi anak Hegar. Carlos merasa ini semua salah anak itu. Eva bertanya apa yang terjadi. Carlos pun menjelaskan kalau hasil tangkapan mereka yang banyak hilang. Bahkan untuk umpan pun tak ada yang tersisa. Eva segera masuk gudang dan betapa sedih hatinya. Gudang yang penuh ikan besar kini kosong. Hatinya sangat hancur. Entah bagaimana mereka akan bertahan tanpa makanan. Carlos juga tak dapat berkata-kata lagi. Eva mencoba bertanya pada Muhlis yang bertugas menutup gudang. Tentu saja Muhlis meyakinkan Eva dia menutup gudang dengan baik dan ikan-ikan itu masih pada tempatnya. Setelah itu Eva bertanya di mana Helga, namun tak ada satupun yang melihatnya setelah ke kamar Eva semalam. Eva menyarankan untuk mencari di mana Helga sekarang. Di tengah dinginnya salju, Eva dan beberapa nelayan mencari keberadaan Helga yang dicurigai mengambil semua ikan. Banyak jimat-jimat yang ditemukan saat perjalanan mencari Helga. Tempat memuja Helga juga terlihat hancur. Kemana wanita tua itu sebenarnya? Eva lalu mengajak untuk terus mencari Helga. Banyak juga jejak-jejak bekas ikan tangkapan mereka berserakan. Mereka terus mencari, namun belum menemukan jejak Helga. Eva mencari hingga ke makam. Di sana dia meminta palu pada Abu untuk membuka peti. Sempat Muhlis bertanya, untuk apa? Eva dengan tegas menjawab, ambil saja. Setelah palu ada, Eva lalu membuka peti itu. Tak ada yang aneh dengan isinya. Eva lalu membuka peti kedua dan ketiga. Tak ada hal yang aneh. Namun saat hendak membuka peti berikutnya, Muhlis melihat ada hal yang aneh dengan peti terakhir. Pakunya terangkat. Wajah Eva semakin takut. Namun dia penasaran. Dia memutuskan untuk membuka peti itu. Dan di dalamnya tak ada jenazah.
Betapa kagetnya mereka bertiga. Eva meminta Abu dan Muhlis untuk melakukan ritual dengan memaki jenazah lalu memutar petinya 3 kali. Di tempat lain, Carlos diintip oleh seseorang, namun Carlos tidak menyadarinya. Orang itu terus saja mengawasi Carlos. Saat Carlos berbalik ke arahnya, orang itu lalu segera pergi. Saat tengah tertidur, tiba-tiba Eva terbangun karena merasa ada orang di atap rumahnya. Eva merasa arwah awak kapal yang hilang di peti tengah mengawasinya. Dia merasa tidak nyaman dan takut. Dia mendengar suara tetesan air. Saat dia membangunkan badannya, dia melihat benar ada tetesan air. Saat dia menoleh ke arah sudut kamarnya, dia melihat seorang berjubah hitam dalam keadaan basah sekujur tubuh. Sosok itu hendak berbalik ke arah Eva. Betapa takutnya dia. Untung saja anak Hegar datang memanggilnya. Muhlis sakit demam dan butuh bantuan. Eva segera ke tempat Muhlis dan makhluk itu hilang seketika dari hadapan Eva. Muhlis ngigau melihat sesuatu yang akan menyerangnya. Carlos berusaha menenangkannya. Muhlis mengamuk melawan apa yang dia lihat. Namun orang-orang sekitar tak melihat apa-apa. Carlos berusaha menyadarkan Muhlis. Namun pria bertubuh besar itu malah menyerangnya hingga nafasnya hampir habis. Untung saja anak Hegar segera mengambil keputusan dan menghabisi Muhlis dengan palu. Carlos selamat, namun Muhlis tiada. Carlos merasa sedih kehilangan sahabatnya. Namun itu tidak disengaja karena Muhlis saat itu bak kerasukan iblis jahat. Eva berusaha menenangkan Carlos yang kehilangan. Carlos menolak rasa iba Eva lalu dia pergi. Eva merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Nicholas menyalahkan Eva yang membuat keputusan untuk mengambil barang kapal karam. Tak ada satupun yang membela Eva. Wanita itu juga hanya mendengar apa yang dikeluhkan karyawannya. Eva merenung sendiri apa yang akan dia lakukan kali ini. Dari jendela kamar, Eva melihat ada seseorang di tiang bendera. Namun tidak jelas kelihatan. Saat yang sama, Eva melihat lagi ada tetesan air di lantai. Bahkan ada jejak kaki besar di sana. Eva mengikuti jejak kaki itu dan di mana akhirnya. Jejak itu berakhir di sudut ruangan dan makhluk berjubah hitam itu ada di sana. Eva tentu saja takut. Saat dia menatap tajam makhluk itu, dia dikagetkan dengan kedatangan para nelayan yang membawa Carlos yang tengah terluka karena jatuh dari batu dekat mereka memancing. Abu yang menjelaskan apa yang terjadi. Eva panik melihat keadaan Carlos yang luka parah. Eva meminta anak Hegar untuk segera mengambil P3K. Dia hendak mengobati luka Carlos segera. Kini luka Carlos tengah diobati. Lukanya juga sudah dijahit dan diperban. Abu kembali menjelaskan kalau Carlos jatuh dari batu karena dia melihat bayangan dari dalam kabut. Dia lari menjauh lalu dia terpeleset. Hanya itu yang Abu tahu. Eva hanya mendengarkan dengan hati yang sedih. Abu juga merasa sedih dan sakit hati melihat kondisi Carlos yang lemah dan terluka. Eva terus menemani Carlos. Tanpa dia sadar, di sampingnya banyak titik lampu yang bergerak. Terlebih lagi saat makhluk berjubah muncul di belakangnya. Hari sudah pagi dan Carlos belum sadar juga. Eva memeriksanya dengan hati-hati. Lalu memeluk Carlos. Eva sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Carlos. Setelah itu Eva hendak mengusap Carlos dengan air bersih. Saat mengambil air, Nicholas datang dan meminta maaf atas perkataannya pada Eva kemarin. Eva tak marah pada Nicholas dan memaafkan pemuda itu. Merasa sudah dimaafkan, Nicholas pamit untuk melihat keadaan Carlos. Tak lama dari itu, Eva mendengar Nicholas minta tolong. Dia segera masuk ke tempat Carlos dirawat. Eva mencari di mana Nicholas. Rupanya dia sudah terbaring lemah di lantai dan Carlos tak ada di ranjangnya. Saat berbalik, Carlos di belakang pintu dengan sajam di tangannya. Dia berjalan ke arah Eva. Eva berusaha menyadarkan Carlos, sembari berkata apa yang Carlos lakukan. Carlos tidak menyerang Eva. Dia malah menghabisi dirinya sendiri. Eva sangat terkejut sekaligus sedih melihat apa yang dilakukan Carlos. Namun Nicholas tidak apa-apa, hanya sedikit terluka. Eva berteriak sekuat-kuatnya meminta tolong.
Namun tempat itu jauh dari rumah, jadi Abu dan anak Hegar tak mendengarnya. Eva memutuskan berjalan menuju rumah, namun dia tidak kuasa menahan rasa sedih yang ada di hatinya. Apalagi saat dia melihat tangannya yang penuh dengan daring Carlos. Itu sangat membuatnya terpukul dan hancur. Saat malam tiba, Eva masih merasa sedih, namun dia harus kuat demi 3 orang nelayan bersamanya. Anak Hegar tak terima dengan keadaan ini. Dia nyaris menghabisi nyawanya. Untung Abu segera mencegahnya. Eva juga berusaha menenangkan anak Hegar. Eva meminta pemuda itu kuat dan bertahan. Dia akan mencari cara untuk menghilangkan kutukan ini. Eva ingin mengunjungi gunung tempat Helga menuntut ilmu. Dia yakin di sana ada sesuatu yang bisa dipakai untuk melawan kutukan ini. Eva akan ke gunung mistis itu. Dia meminta anak Hegar dan Abu menemaninya. Sementara Nicholas berjaga di rumah. Keesokan harinya, mereka bertiga menuju gunung mistis tempat Helga dulu berilmu. Kabut tebal menyelimuti tempat itu. Namun ketiganya harus mencari sesuatu untuk menghilangkan kutukan. Eva nampak terpisah dari rombongan. Dia tak bisa melihat apa-apa di dalam kabut itu. Dia berteriak memanggil 2 nelayan, namun tak ada jawaban. Eva tak putus asa, tujuannya bulat, mencari jimat pelepas kutukan. Dia berjalan perlahan menembus kabut tebal. Dia melihat Abu dari kejauhan. Dia berteriak memanggil, namun Abu tak mendengarnya. Abu malah terus melangkah maju, hingga dia tak sadar ada jurang di depannya. Abu terjatuh. Eva yang melihat kejadian itu langsung histeris dan mencari jalan ke bawah untuk memeriksa keadaan Abu. Lama Eva mencari jalan. Akhirnya dia melihat Abu tergeletak di atas salju. Saat dia mendekat, betapa kagetnya dia. Abu sudah tiada. Dia lagi-lagi berteriak. Anak Hegar memanggil Eva dari atas. Belum lagi Eva menjawab anak Hegar. Dia melihat sosok sedang duduk menghadap tebing mistis. Dia segera meraih senjatanya dan mencoba membidik sosok itu. Saat akan melepas peluru, rupanya seekor burung yang hinggap. Namun itu nampak seseorang. Eva mencoba mendekat. Betapa kagetnya dia melihat sosok Helga yang sudah tiada dalam keadaan membeku. Eva yang kaget tersungkur di samping jasad Helga. Helga pergi dalam keadaan berdoa dan memohon keselamatan. Saat di rumah, Eva, anak Hegar dan Nicholas telah membungkus jasad teman mereka. Di sana Eva memutuskan untuk meninggalkan rumah menuju kota seberang. Dia meminta kedua nelayan yang tersisa untuk bersiap-siap. Mereka bertiga lalu bersiap untuk pergi. Eva tengah bersiap untuk pergi. Dia masuk ke tempat Carlos menghabisi dirinya. Dia tak lupa menyalakan tungku untuk menghangatkan tubuh. Setelah itu dia coba untuk istirahat sejenak. Namun dia tak sengaja melihat bekas daring Carlos. Saat yang sama dia mendengar seseorang berjalan di atas plafon. Dia mencari tahu apa itu. Dia melihat ada butiran debu yang jatuh. Eva melihat seseorang berjubah hitam turun dari tangga. Eva segera bersembunyi di bawah meja, sembari mengawasi makhluk berjubah hitam itu. Makhluk itu berjalan ke arah tungku. Eva terus mengawasi gerak makhluk berjubah itu, sembari dia mencari cara agar bisa meraih senapannya. Eva mengambil sajam yang tadi tergeletak di lantai. Rupanya makhluk berjubah itu melihatnya. Eva sangat takut. Makhluk berjubah itu mengambil lentera, lalu mengarahkannya ke Eva. Eva waspada untuk menyerang. Saat makhluk itu menunduk, Eva langsung mendorongnya ke arah senapan. Sempat sajamnya terlepas dari genggamannya, namun dia berusaha meraih kembali. Saat dia mendapatkannya, dia langsung mengarahkannya ke makhluk itu. Makhluk itu merasa kesakitan. Eva segera meraih senapannya, lalu segera melepaskan peluru ke arah makhluk itu. Eva lalu berdiri dan mengambil minyak. Segera dia menyiram minyak itu ke seluruh tubuh makhluk berjubah. Lalu dia melemparkan api lentera dan membakar makhluk itu. Dia teringat perkataan Helga, kutukan itu akan terhapus dengan api. Merasa aman, Eva segera keluar dari ruangan itu dan berusaha lari secepat mungkin menjauh dari rumah yang terbakar. Tak lama dari itu, kedua nelayan yang baru datang dari menyiapkan kapal bertanya pada Eva apa yang terjadi. Eva hanya menjawab,
api akan menghapus kutukan. Lalu dia terus menjauh dari tempat yang terbakar itu. Dari kejauhan dia memperhatikan rumahnya yang dipenuhi kobaran api. Dari raut wajahnya, dia nampak merasa bersalah dan sedih. Eva mengingat kejadian yang baru saja dia alami. Rupanya yang dia serang dan habisi bukan makhluk berjubah, melainkan seorang awak kapal karam yang selamat, yang ikut di bawah kapalnya saat itu. Pria itu berusaha menjelaskan maksudnya ada di sana. Namun Eva tak mau mendengar. Dia malah melepaskan peluru ke arah pria itu hingga pria itu metong. Lalu Eva mengakhirinya dengan membakar seluruh rumahnya. Pria itu ingin menukar jam dengan makanan, namun Eva memutuskan sesuatu yang tak bisa diduga. Eva mengambil tawaran pria itu, namun dia tetap mengeksekusinya. Itu yang Eva sesali saat itu. Dia tak bisa memaafkan dirinya karena tak percaya pada orang yang meminta tolong padanya.